Pertama, ketika saudara Pras ini mengatakan Yesus itu punya sisi kemanusiaan, punya sisi keilahian, berarti pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Yesus itu punya sisi kemanusiaan. Apakah betul Tuhannya Musa itu punya sisi kemanusiaan? Dalam arti kata ruang lingkup kemanusiaan artinya kelemahan, ketidakberdayaan, berkata-kata pun tidak bisa dari dirinya sendiri. Apakah Tuhan punya sisi kelemahan seperti itu? Tentu tidak, kecuali Tuhan palsu. Kalau Tuhan palsu punya sisi pada dirinya yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Tuhan palsu ada pada dirinya, melekat pada dirinya, posisi di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Tuhan palsu. Kalau Tuhan yang asli, dia maha kuasa. Tidak ada pada dirinya aspek kemanusiaan. Kenapa? Karena kemanusiaan itu adalah dimensi kelemahan. Tidak memiliki otoritas sebagai pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu. Itu Tuhan-Tuhanan. Buatan konsili atau buatan muhtamar atau pemilihan. Nah, kalau saudara kita Pras ini mengatakan bahwasanya Yesus, kami umat Islam itu tidak ngerti karena tidak membaca buku apologet. Kami langsung mendalami kitab Bibelnya. Mau kurang apa lagi coba? Berbeda dengan Al-Quran. Kalau belajar Al-Quran harus memahami asbabul wurud, asbabul nuzul, ilmu mantik, harus memahami nahwu sharaf, balaga, i'rab dan seterusnya. Kalau Bibel, apa yang harus dipahami untuk paham itu? Nggak ada. Yang penting Anda bisa eksegesis, bisa menafsirkan. Dan penafsiran itu berdasarkan terhadap data yang ada, udah selesai. Dan itu yang dilakukan pendeta. Yesus dituhankan itu cuma penafsiran. Yesus memiliki sisi keilahian juga, itu hanya penafsiran. Penafsiran apa yang digunakan? Ya, entah. Penafsiran yang kemudian menginginkan orang manusia ini menyembah manusia. Itu ajanya. Tapi kalau dikatakan orang Kristen lebih paham Bibel, dari aspek mananya Kristen lebih paham? Coba, kita uji dulu. Dari aspek mana orang Kristen lebih paham Bibel daripada orang Islam? Oh, orang Kristen itu bisa memahami bahasa Aramaik sampai kepada nikut-nikutnya mereka paham. Buktikan. Gak ada itu cerita. Ya, jadi masalahnya di sini adalah faktor iman. Karena teman Kristen itu merasa imani saja, kemudian ketika muncul umat Islam mengkritisin, imannya terasa terusik. Sehingga dia harus membangun narasi bahwa umat Islam itu tidak paham tentang Bibel. Kami harus belajar Bibel itu dari aspek mana dulu. Sementara sekolah minggu hanya mengajarkan, memperdengarkan ayat, data-data di dalam Bibel, kemudian ditafsirkan, dijabarkan. Tapi apakah sesuai dengan ajaran Yesus? Mari kita uji. Yesus memiliki sisi keilahian. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Tidak. Lalu dari mana Kristen mendapatkan itu? Tafsir. Imani saja. Masa ada manusia punya sisi keilahian, sementara di dalam kitabnya sendiri, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, dan apapun pekerjaan Yesus, itu justru membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan Yesus yang adalah bukti bahwa dia utusan Tuhan, pekerjaan itu dijadikan sandaran oleh orang Kristen untuk menuhankan Yesus. Padahal pekerjaan menurut Yesus yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia bukan anak haram. Bahwa pekerjaannya itu murni dari Tuhannya. Berarti itu pekerjaan membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen beda. Pekerjaan Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air jadi anggur. Pekerjaan-pekerjaan itu justru dijadikan sebagai modal tafsir untuk menuhankan dan mengatakan manusia ini punya sisi keilahian. Kan ngaco. Ya kita hargai itu iman teman Kristen, kita hargai. Tapi sebagai orang yang terjun di dunia apologet, kita harus jujur mengatakan bahwa memang Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan bagi Kristen, karena Kristen menuhankan Yesus hanya berdasarkan iman, bukan berdasarkan terhadap data-data yang dihasilkan dari Yesus. Demikian. Mungkin ini